يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها في الدين وكل ضلالة ثم أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون عباد الله jamaah salat a'azzakum Allah. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmat hidayah di dalam hari-hari yang mulia ini, gugusan hari terbaik, sehingga kita bisa menjalaninya sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Kita hidup hingga detik ini di atas jalan kebenaran yang merupakan syarat utama untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Ta'ala, yang mana surga bukan suatu hal yang asing bahkan oleh agama-agama lain. Surga, banyak agama lain mengklaim bahwa dirinya akan masuk surga. Yahudi mendeklarasikan, kamilah penghuni surga. Nasrani, mereka juga mengklaim bahwa diri mereka lah yang layak untuk masuk surga. Namun Allah Azza wa Jalla, sang pemilik dan pencipta surga, hanya memilih kaum muslimin, orang yang memeluk agama Islam, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah berfirman tentang klaim dari Yahudi dan Nasara serta bantahan untuk mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasannya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Allah membantah pernyataan mereka. Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka, itu mimpi siang bolong mereka saja. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum kuntum shadiqin. Bahkan berikanlah kami bukti jika kalian memang orang-orang yang benar. Dan selanjutnya Allah Ta'ala menegaskan bahwa hanya kaum musliminlah yang layak, yang berhak mendapatkan surga Allah. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah mengatakan, sesungguhnya bahkan siapa orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah menjadi muslim dan ia muhsin berbuat kebajikan, pahala dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagi orang yang benar-benar istislam, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, dan setelah itu berusaha berbuat kebajikan, bagi mereka surga Allah Ta'ala, dan tidak perlu khawatir bahwa akan ada yang hilang dan berkurang dari kebajikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayuhal mu'minun ibadallah, mukminin mukminat yang berbahagia di hari ini. Hampir setiap aliran kepercayaan, setiap agama, mereka memiliki satu ritual yang mana mereka harapkan
surga indah. Sebagai balasannya, mereka memiliki ritual penyembelihan kurban. Mereka menumpahkan darah binatang dan mereka mengagungkan siapa yang mereka sembah, siapa yang menjadi Tuhan mereka. Kaum musyrikin, mereka dengan penuh harap menumpahkan darah untuk tauhid mereka. Ada yang setelah disembelih tidak dikonsumsi oleh mereka, namun dilarung ke laut. Ada yang dilempar ke kawah berapi. Ada yang dijadikan sedekah bumi atau sesajian-sesajian lainnya. Usaha yang mereka lakukan dengan penuh pengharapan bukannya berbuah surga, justru berujung pada dosa syirik yang akan mengantarkan mereka ke neraka Allah wal'iyadzubillah. Dan di saat yang sama, Islam, agama yang mulia, memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk melakukan ritual yang mulia tersebut, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, dengan menyembelih hewan kurban udhiyah, ibadah mulia yang menjanjikan pahala yang besar. Kita perhatikan bahwa jenis ibadahnya sama, apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan dari jenis satwa ataupun apa yang mereka anggap berharga, sama-sama menyembelih, sama-sama bermodal binatang, akan tetapi ujung dan akhirnya amat dan sangat berbeda. Yang satu mengantarkan pelakunya untuk kekal dengan Allah Ta'ala, sedangkan yang satu lagi, Islam, mengantarkan pelakunya menuju surga Allah Ta'ala. Hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena iman, karena iman, sehingga apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, seluruhnya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan jikalau itu adalah kemurnian niat dari hati yang baik, maka sungguh kita layak untuk bersyukur atas hidayah Islam kita dapatkan. Hadirin hadirat azakumullah, coba Anda bayangkan bagaimana jika Anda di hari ini sebagai sosok yang sebentar lagi akan menyaksikan atau akan menyembelih dengan tangannya hewan, namun Anda bukan termasuk kaum mukminin. Ritual yang Anda lakukan bukan untuk Allah Ta'ala. Jika kasusnya demikian, tentu itu adalah sebuah kerugian, itu adalah pengagungan untuk Allah, itu adalah sebuah kesyirikan. Maka dalam kondisi kita di pagi hari ini, usai melaksanakan salat subuh berjamaah, takbir yang berulang-ulang, pembahana ke langit kepada Allah Ta'ala, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan salat Id. Kondisi saat ini layak untuk kita syukuri, karena apapun ihsan, ma'ruf, hasanat yang ada di dalamnya akan berbuah surga, termasuk apa yang akan Anda korbankan nanti. Oleh karena itu, wujud rasa syukur kita akan janji surga Allah Ta'ala dan kondisi kita, Allah perintahkan kaum muslimin, bahkan kuat perintahnya untuk berkurban dan untuk melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna a'tayna al-kautsar." Wahai Muhammad, sungguh telah memberikan engkau telaga al-kautsar, fashalli lirabbika, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Yang mana di dalam tafsir Al-Qurtubi, menurut tiga ulama di zaman tabi'in, Qatadah, Atha dan juga Ikrimah, seluruhnya adalah murid Ibnu Abbas, makna fasalli, perintah salat di dalam ayat surat Al-Kautsar tadi, yaitu salat Id yang tadi kita dengarkan, kita lakukan. Dan inhar, perintah menyembelih tadi, maknanya ialah menyembelih udhiyah.
melaksanakan perintah Allah kalamullah di surat Al-Kautsar hanya pada hari ini. Surat yang mungkin seringkali kita baca di sholat kita wajib atau sunnah, itu saat ini sedang kita jalani. Dan penekanannya kuat untuk kita yang mampu berkurban. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang dia punya keluasan, kelapangan rezeki, wa lam yudahhi, akan tetapi ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia dekati musola kami. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal mu'minuna ibadallah, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho sampai kaum muslimin, umatul ijabah, umat terbaik ini mengikuti jalan mereka. Jika mereka juga punya persembahan kepada Tuhan yang mereka percaya, mereka ingin bahwa kaum muslimin itu juga berkurban atau melaksanakan ibadah sebagaimana mereka melaksanakan ibadah. Mereka ingin kaum muslimin melaksanakan gaya hidup sebagaimana gaya hidup mereka. Mereka ingin kaum muslimin memiliki pola pikir, pemikiran, landasan berpikir sebagaimana mereka berpikir. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh tidak akan ridha, tidak akan usai dan berhenti Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mengatakan, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah huda, adalah petunjuk yang benar. Kita dituntut untuk memegang apa yang sudah kita dapat petunjuk Allah Ta'ala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Namun apabila engkau masih mengikuti ahwa'ahum, apa yang mereka harapkan, Yahudi dan Nasrani, yang mana itu ahwa, seluruhnya berlandaskan hawa nafsu, maka sungguh engkau tidak lagi termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Maka hebatullah, sangat disayangkan, sayang bahwasannya di zaman dewasa ini kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, utama para fata atau fatayat, para pemuda-pemudi, mereka justru bangga apabila kehidupan mereka menyerupai taraf kehidupan orang-orang kufar. Apabila mereka mendapati suatu gaya hidup, mereka tiru, atau mereka justru mencintai sosok-sosok tersebut, atau mereka berusaha menyerupainya. Maka di hari yang mulia ini kami ingatkan bahwasanya mereka musuh-musuh Allah itu justru senang, merasa menang ketika kaum muslimin justru mengidolakan mereka, mengikuti gaya hidup mereka, atau mencintai mereka. Dan ini sudah Nabi wanti-wanti sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Ini akan terjadi. Nabi mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Sungguh kalian akan ikuti jalan orang-orang kafir sebelum kalian. Shibran bi shibrin, jengkal demi jengkal, wa dhira'an bi dhira'in, hasta demi hasta, sedikit demi sedikit akan semakin mudah kita ikuti. Walau dahulu ala juhri rabbin lattaba'tumuh. Kata Nabi SAW, bahkan apabila mereka masuk ke dalam lubang dhab, hewan padang pasir, maka
kalian pasti akan ikuti. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Faman, kata Nabi SAW, siapa lagi? Maka hebatifillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari menjadi golongan yang bahkan sampai mengikuti hal-hal nista, hal-hal buruk, sampai masuk ke lubang yang kotor, najis, bahkan melebihi lika-liku sulitnya lika-liku lubang ular. Itu lubang kotor, berbahaya, itu diikuti. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dan mawas diri supaya tidak termasuk mereka, termasuk apa yang Nabi katakan. Kita diperintah bahkan untuk menyelisihi mereka. Nabi SAW mengatakan, bu'ithu baina yadi sa'ah bisayf. Aku diutus di penghujung menjelang kiamat itu dengan pedang. Hatta Allah Ta'ala la syarikalah. Selalu begitu diutus sampai Allah Ta'ala di muka bumi ini disembah dan tidak ada yang berbuat kesyirikan. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rezekiku itu di bayang-bayang rumhi, tombakku. Wa ju'ila dhillu was-sighar ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan, dijadikan kerdil itu orang-orang yang menyelisihi perkara atau ajaranku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka. Maka hebatifillah, hadirin hadirat, khususnya para pemuda, para pemudi, santriwan ataupun santriwati, ma'syarus syabab, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka itu ia termasuk dari mereka. Dan apabila lebih daripada sekedar menyerupai, yaitu tasyabbuh ma'al, ia menyerupai dengan landasan cinta, dengan alasan ngefans, dengan alasan mengidolakan, ini lebih bahaya lagi. Berapa banyak orang-orang mengidolakan, buruknya yang diidolakan adalah para ahli maksiat, yaitu para penyanyi, yaitu para aktor atau para olahragawan, para atlet, atau mereka justru menjadikan Anda orang yang semakin menjauh dari Allah Ta'ala, yang mana mereka tidak pernah sekalipun menyentuhkan keningnya di tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, jika seseorang mencintai orang lain dengan landasan cinta, ia akan dikumpulkan dengan orang tersebut, sosok tersebut kelak di akhirat. Suatu hal yang indah bila mana itu surga. Yang kita cintai adalah orang yang baik. Namun merupakan musibah bila mana yang dicintai adalah sosok yang kelak akan masuk neraka. Al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a ahab. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai kelak di akhirat. Hadis ini sebetulnya merupakan momen indah, momen yang tidak pernah dilupakan para sahabat. Hingga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami para sahabat tidak pernah berbahagia melebihi bahagia ketika kami mendengar Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sungguh seseorang akan bersama siapa sosok yang ia cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Fa ana uhibbun Nabi." Aku cinta kepada Nabi. "Wa ana uhibbu Abu Bakr." Aku cinta Abu Bakar. "Wa ana uhibbu Umar." Dan aku juga cinta Umar. "Wa arju an
mereka bihubbi iyyahu, dengan kecintaanku kepada mereka, wa in lam a'mal bimithli a'malihim, kendati aku belum beramal seperti amal mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal mu'minun ibadallah, lihat bagaimana Anas bin Malik merasa bahagia dan para sahabat merasa bahagia karena mereka besar cintanya kepada Nabi dan para sahabat yang lainnya. Hendaknya kita justru daripada mensibukkan diri dan menghabiskan waktu mengidolakan orang-orang kufar, para aktor, para olahragawan, atlet yang na'udzubillah bahkan saking besar bentuk cinta dan idolakannya, mereka pajang di tembok-tembok kamar, bahkan mereka pikirkan terakhir sebelum tidur dan pertama setelah bangun tidur. Bahkan apabila datang sosok tersebut ke negaranya, wal'iyadzubillah, histeris sampai berebut tiket masuk ataupun sampai-sampai pingsan karena berdesakan. Seharusnya kaum mukminin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nas, insan yang paling dicintai. Jadikan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman sosok yang sangat diidolakan, sosok yang dimengerti sejarahnya, yang dimengerti pelajaran-pelajaran hidupnya, perkataannya, bukan dari orang-orang kafir. Kita setidaknya jika kita belum mampu menjadi orang saleh, maka cintai orang-orang saleh tersebut sebagaimana Anas bin Malik mencintai Nabi dan para sahabatnya. Bahkan dalam suatu kalimat indah syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan penuh rendah hati ia mengatakan, uhibbus shalihin wa lastu minhum, aku cinta orang-orang saleh meskipun aku bukan dari mereka. La'alli an anala bihimus syafa'ah, harapannya aku akan mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, kata beliau, dan aku benci kepada siapa yang barang dagangannya adalah ma'asi, kemaksiatan. Walau sawa'an fil bid'ah, meskipun barang dagangan kami adalah sama. Kendati kita masih melakukan maksiat, kata Imam Syafi'i, tapi ia tetap benci. Kita harus benci terhadap siapa yang menjadi figur maksiat atau para pelaku maksiat seluruhnya. Hati kita harus ditujukan kecintaan kepada Allah Ta'ala, lalu kepada manusia hanya untuk orang-orang saleh saja, bukan mengidolakan siapa yang saat ini menjadi sosok idola atau orang-orang kufar non-muslim, khususnya para pemuda-pemudi, bahkan telah masuk ke jantung-jantung pesantren pengidolaan ini. Wal'iyadzubillah, bukankah kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ayuhal mu'minuna ibadallah, jamaah salat Id yang berbahagia, sosok antum adalah sosok penuntut ilmu. Antum adalah sosok ayah. Hal ini akan bisa ditanggulangi jika kita menjadi sosok figur ayah yang baik di rumah. Hal ini akan terjadi jika kita bisa ditanggulangi jika kita memiliki ilmu. Jadilah sosok idola ayah yang menjadi figur untuk putra dan putri kita, untuk anak keturunan.
ataupun ustaz, jadilah pengajar yang menjadi figur idola sehingga para tulab tidak mengidolakan selain kaum mukminin. Termasuk yang paling kuat adalah figur di rumah, yaitu ayah. Tugas engkau bukan memberi makan, memberi minum. Tugas engkau bukan untuk memastikan keamanan putra-putri dari kemiskinan saja, dari kesulitan ekonomi saja, atau bahkan dari bencana alam, atau dari gempa, atau dari tsunami, longsor. Tidak. Namun tugas engkau adalah untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subuh tadi dibacakan dalam salat subuh kita potongan ayatnya, ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah, selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Sehingga termasuk cara untuk menyelamatkan kita dan anak kita adalah meletakkan cinta kita dengan benar, memastikan kita dan anak keturunan tidak mengidolakan, tidak mencintai kecuali orang-orang beriman. Untuk muslimat, akhwat, pemuda-pemudi, ummahat, ibu-ibu, Anda juga adalah figur, Anda adalah guru, Anda adalah bukan sekedar guru namun madrasah. Anda adalah tempat pendidikan yang besar, bahkan sebelum tempat pendidikan atau madrasah itu menerima anak Anda, bahkan setelah pendidikan tertinggi dikenyam oleh anak Anda untuk sekolah, Anda tetap madrasah yang tidak pernah tutup. Sebagai seorang ummahat, seorang ibu, Anda adalah sepanjang masa bagi anak keturunan. Anda pencetak generasi, pemakmur umat, bukan hanya untuk memakmurkan rumah saja. Maka hendaklah Anda berusaha untuk bertakwa, menuntut ilmu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus di dalam memberikan wejangan kepada kaum wanita. Beliau datang ke saf wanita dan mengatakan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian, berdermalah, keluarkan harta kalian. 5. Kenapa? Fa inni uridukunna aktsara ahlinnar, karena aku melihat, aku diperlihatkan kalian kaum wanita lah kebanyakan penghuni neraka. Sebagian wanita terlalu mengedepankan perasaan, mereka terlalu cinta kepada dunia, sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, 5, kenapa demikian? Kenapa wanita paling banyak sebagai penghuni neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kebanyakan itu kufur terhadap keluarga, pasangan, terhadap suaminya, dan mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan kepadanya. Maka hebatullah para ummahat, para akhwat, kebanyakan wanita Nabi sifati dengan kufur karena selalu mengedepankan perasaan, karena mereka tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan suaminya. Mereka tidak taat perintah suaminya, yang mana suaminya adalah pintu surga untuk mereka. Bahkan saking kufurnya, sampai-sampai Nabi dalam sabda yang lain mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahar, jika apabila engkau berbuat baik wahai suami kepada istrimu ad-dahar, 1 tahun penuh, thumma ra'at minka syai'an, lalu melihat ada belang, ada celah, kesalahan, syai'a, walaupun sedikit, qalat ma ra'aytu minha khairan qat, maka istri-istri akan mengatakan, aku tak pernah lihat kebaikan yang kau lakukan qattun, walaupun sedikit. Maka hati-hatilah. Di sini ada penampal, ada penawar yang mengatakan, tasaddaq, sedekah Anda, berdoalah, keluarkan harta.
Maka saat itu Bilal bin Rabah membawa kain yang dibentangkan di saf-saf wanita. Para wanita saat itu mendengar sabda Nabi dan ceramah Nabi, segera berderma, mereka bersama melemparkan apa yang mereka punya. Cincin lepas dan lempar, kalung mereka lepas lempar, apapun emas atau bahkan harta-harta mereka. Maka hadirin, ini merupakan sebuah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia, dan di hari yang mulia ini kita tahmid dan tahlil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka bagi yang berkurban, tetap pastikan hati Anda ikhlas dalam ibadah kolosal ini. Pastikan kita mengharap ihtisab darah kurban yang ditumpahkan sampai dan diterima oleh Allah Ta'ala. Bagi Anda yang belum berkurban atau belum berkurban dengan terbaik, maka pastikanlah dan berusaha untuk tahun depan agar mampu bisa berkurban. Dan usai salat, pastikan untuk tetap banyak bertakbir, makan dan minum di hari ini dan di hari-hari tasyrik dengan penuh kesyukuran, penuh syukur atas nikmat ini. At-ta'imu syakir fi manzilatis shaim as-sabir. Yang makan minum dan dia bersyukur sederajat, satu manzilah dengan orang yang berpuasa dan sabar. Serta kita akan melaksanakan prosesi kurban yang mana kita seluruhnya saling bahu-membahu mensukseskan acara ini. Pastikan Anda berniat ibadah, bukan hanya beraktivitas, karena hari ini masihlah berada di 10 rangkaian hari terbaik, gugusan hari yang paling mulia yang pernah ada yang Allah ciptakan. Sehingga Anda membantu prosesi kurban di hari ini, amal salih yang karena Allah, lebih baik berjihad fisabilillah. Dan hari ini belum usai, masih 10 hari terbaik. Serta esok perbanyaklah takbir sampai usainya hari tasyrik. Usai sholat ini kita pulang ke rumah atau asrama masing-masing dengan jalan yang berbeda dari yang tadi kita lalui. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita dan menerima amal ibadah kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Hada ta'ala a'la wa a'lam as-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.